Selamat pagi, salam sejahtera. Saya Florentinus Udung Sogen Esfil, guru agama Katolik pada Sekolah Dasar Negeri Aibara, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023, saya melaksanakan praktik pembelajaran ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 pada Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Semangat? Semangat. Silakan masuk. Selamat pagi sekali lagi untuk kita semua. Selamat pagi, Pak. Mari kita ambil sikap doa, duduk yang sopan. Kita memulai pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Kita berdoa sama-sama ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Sebelum kita mulai pelajaran, kita bernyanyi bersama-sama dulu ya. Lagu Pelajar Pancasila. Ya. Ya. Ya, tepuk tangan. Ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkenegaraan global, gotong royong berdiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkenegaraan global, gotong royong berdiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya. Ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkenegaraan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkenegaraan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, silakan duduk. Silakan duduk. Pak Guru cek dulu kehadiran kalian ya. Pak Guru baca nama, yang hadir bilang hadir, kalau ada yang tidak hadir bilang tidak hadir. Bernardus Morten Laka, Francisca Nindiana Bara, Ada, Pak. Margareta Sa. Ada, Pak. Baik, berarti kita semua hadir ya. Ya, Pak. Baik, semuanya sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Tadi pagi makan ke tidak? Makan. Dan makannya berarti kita siap untuk pembelajaran hari ini. Baik, kalian masih ingat ya pelajaran kali lalu? Mandi. Tentang apa? Lingkungan turut menata diriku. Ya, kali lalu kita sudah belajar materi lingkungan turut mengembangkan diriku. Hari ini kita belajar materi yang baru, aku mengembangkan diri bersama serangga. Coba ulang sama-sama dulu. Aku mengembangkan diri bersama orang lain. Ya, dalam pembelajaran hari ini ada beberapa hal yang harus kamu tahu, atau kamu harus bisa buat setelah kita les ini. Yang pertama, kamu harus bisa menjelaskan pengertian manusia sebagai makhluk
sosial. Yang kedua, kamu harus bisa menyimpulkan pentingnya kehadiran orang lain dalam mengembangkan diri. Baik anak-anak, ada beberapa pertanyaan di awal pelajaran ini. Yang pertama, dapatkah seorang anak hidup dan bertumbuh tanpa kasih sayang orang tua? Tidak bisa. Ya, Tidak bisa. bisa ke tidak? Seorang anak itu hidup sendiri tidak ada bapak mama. Bisa tidak? Tidak bisa. Yang kedua, siapa saja yang sudah berbuat baik terhadap kamu sampai saat ini? Ayah, ibu, kakak, Satu lagi, adik, di sekolah ada atau tidak? ada, Siapa yang pernah berbuat baik pada kamu di sekolah? teman-teman, Teman? guru, Iya, bapak, ibu. guru, Dan yang ketiga, kamu pernah berbuat baik kepada orang lain atau tidak? pernah, Pernah? pernah. Baik. Untuk memperdalam, untuk mengetahui lebih jauh tentang pertanyaan-pertanyaan ini, Pak Guru akan tunjukkan satu video. Lihat apa yang terjadi di dalam video. Nah, di video mana MP? Baik, itu videonya nonton video tadi. Pertanyaan yang pertama, siapa yang menangis? Ada Mia, Iya. Ada seorang bayi yang masih kecil. Mungkin dia baru lahir 1 atau 2 hari. Iya, Itu di tangannya masih ada apa tuh? Ya, itu dari rumah sakit, Iya, Pak. Sekarang kalau kita lahir di rumah sakit, perawat atau bidan kasih tanda kita punya tanya. Mengapa dia menangis? Giginya Ya? Giginya Ada yang punya anemia di rumah? tidak ada. Di kelasnya ada yang punya anemia? Tidak ada. Tapi pernah lihat anemia toh? Iya. Ya. Kita semua dulu juga macam itu. Anemia tuh. Iya, Pak. Baik, yang berikut, bisa tidak atau dapatkah seorang bayi anemia seperti itu, bisa tidak dia hidup tanpa perhatian dari bapak mama? Bisa Tidak tidak? bisa. Ya? Tidak bisa. Kalau tidak ada orang yang perhatikan macam di video tadi, lepas saja dia menangis, apa yang bisa terjadi? Lapar, sakit deh, lama-lama dia sakit, lalu Mati. bisa mati. Iya, Pak. Iya, jadi kalau kita manusia itu, kalau tidak ada orang yang perhatikan, tidak ada orang yang tolong, kita bisa. Mati. Kalian pernah mengalami kebaikan dari orang lain? Pernah. Ya, Pernah. di mana? Di sekolah, Di sekolah. di rumah, Di, di rumah. ya. Coba cerita, siapa yang mau cerita di rumah? Saya pernah mengalami kebaikan orang tua begini. Bapak buat apa pada saya, mama buat apa. Coba siapa yang mau cerita? Ayo, ya. Silakan. Ada yang mau cerita? Ya. Dia masak, kasih kita makan ya. Iya, Pak. Kalau bapak biasa buat apa?
mencari nafkah. Mencari. Tepuk tangan dulu. Kita sudah menceritakan pengalamannya, dia mengalami kebaikan di rumah. Sekarang di sekolah kita tidak ada buku, teman kasih pinjam. Apa lagi? Bapak ibu guru pernah buat baik dengan kamu? Pernah. Apa? Bapak ibu guru kita apa? Iya, bapak ibu mengajar anak-anak kita yang dari rumah tidak tahu baca, tidak tahu tulis, sampai di sekolah bisa membaca dan Menulis. itu kebaikan dari bapak ibu. Sekarang anak-anak kita coba mencari atau menggali cerita di dalam kitab suci. Itu perlu ada tayang di depan ada. Di kamu punya buku juga ada. Kamu tidak bawa kitab Buku halaman 20. 28 Diambil dari Injil apa? Injil Markus. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang yang membeli dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan bersama menerima engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa yang melakukan kehendak Allah, dia saudaraku laki-laki, dia saudara perempuan, dia ibuku. Baik, itu cerita di dalam kitab suci. Saudara, waktu itu Tuhan Yesus sedang sibuk, sibuk dengan orang lain. Tiba-tiba ada dia punya kakak adik, dia punya mama datang mencari dia. Cari siapa? Yesus. Cari Tuhan. Yesus. Lalu orang datang bertahu, Tuhan Yesus itu ada kau punya mama, kau punya kakak adik datang cek kau. Tuhan Yesus bilang mau kemana? Coba lihat di dalam itu. Jawab Ya. Tuhan Yesus tanya lagi mereka, siapakah ibuku dan siapakah saudara? Nah, Tuhan Yesus mau bilang bahwa ibu dan saudara-saudara Yesus itu bukan hanya kakak adik dia punya di rumah, tetapi saudara-saudara Yesus adalah semua orang. Siapa saudara Yesus? Semua orang. Siapa ibu Yesus? Semua orang. Jadi saudara, ibu bukan hanya yang ada di rumah yang melahirkan membesarkan Yesus. Baik anak-anak, untuk mendalami cerita kitab suci ini dan juga materi pembelajaran hari ini, kita akan berdiskusi dalam kelompok. Kak Guru akan bagi 3 kelompok. Baik, perhatikan dulu lembar kerja tuh ya. Itu ada beberapa
beberapa pertanyaan yang harus kami jawab. Yang pertama, siapa saja yang kalian lihat di dalam video tadi? Tulis sih. Satu orang tulis di kertas, lalu Di kertas, Papa. ya. Baca sebentar yang kamu jawab. Satu orang tulis sebentar. Baca. Tidak usah robek buku, tulis saja. Siapa saja yang selama dia apa yang mereka masalah sesuatu. Atau pesan apa yang kalian temukan dalam tayangan tersebut? Dalam kelompok menemukan apa masalah yang Setelah kalian berdiskusi dalam kelompok, kalian sudah kerja semua toh? sudah. Ya. Sekarang Pak Guru persilakan dari setiap kelompok satu orang maju untuk menyampaikan hasil diskusinya. Mari. Baru laporan tadi. Dua kertas dulu di sini ada. Ya. Tepuk tangan dulu untuk Nini. Baik, Nini silakan. Selamat siang. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Nindi. Saya akan melaporkan diskusi Kelompok kamu. kelompok kami. Ya, pertanyaan yang pertama, siapa saja yang kalian lihat atau amati di dalam video tadi? Jawabnya bagaimana? Satu. Bayi
Iya, tepuk tangan untuk Nini dulu. Ada yang mau tambah kah? Kalian lihat apa lagi di gambar tadi? Bapak. Ya. Bapak. Ada juga kita dengar tadi di video ada suara Bapak ya. Baik. Nomor 2 pertanyaannya, apa yang mereka lakukan dalam video tadi? Apa yang terjadi? 2. Anak kecil menangis. Mama mengganti pakaian anak kecil. Bapak menghibur anak kecil. Iya, tepuk tangan untuk Nini dan Nini. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Ya. Apa masalah yang kalian temukan di dalam video tadi? 3. Masalahnya anak kecil menangis, berteriak karena lapar dan dingin. Baik sekali, kita silakan duduk ini. Ya. Bilang maaf. Butuh bantuan bilang tolong, tolong. Kalau dapat hadiah, ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat, ucapan permisi. Semua kembalilah ke tempat duduk masing-masing. Silakan. Video yang kita nonton dan buku yang kita baca, kita tahu bahwa manusia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Bisa atau tidak? Tidak bisa. Bisakah manusia hidup tanpa bantuan orang lain? Tidak bisa. Tidak bisa ya? Manusia pasti selalu butuh orang Lain. mulai dari kita masih kecil. Kemudian video kan. Kalau waktu kita kecil tidak ada orang yang perhatikan, jaga rawat kita, pasti kita sudah mati. Sekarang kita tidak ada. Dan sudah sampai sekarang ya. Contohnya kamu pagi mau ke sekolah, pasti bapak mama yang harus siap makan minum. Kamu punya seragam, buku tulis, orang tua yang Beli. di sekolah guru membantu kamu supaya kamu bisa membaca, menulis. Berhitung. Iya. Lalu teman-teman membantu kamu supaya bisa bertumbuh berkembang dengan baik. Yang kedua, di dalam kitab suci Tuhan Yesus ajar supaya apa? Mengajar kita bagaimana kita orang sebagai saudara. Tepuk tangan dulu, ya. Yesus mengajar kita supaya mengasihi semua orang sebagai kita. Jangan berbuat baik hanya untuk kita punya keluarga saja, kita punya teman saja. Tapi kepada siapa? Kepada semua orang. Oke? Jadi biarpun dia itu bukan keluarga kita, bukan kita punya bapak mama, bukan kita punya teman, kita ketemu di mana saja, kita harus saling mengasihi. Baik anak-anak, sekarang mari kita nonton lagi satu video ini sebagai bahan untuk kita berefleksi. Ya. Sekarang saatnya kita berefleksi, kita pikir kembali, kita renung, kita tanya kepada kita punya diri. Sudahkah aku berterima kasih kepada orang tua, teman, guru, dan sesama? Segala kebaikan yang kita terima dari mereka. Yang kedua, apa yang bisa aku lakukan sebagai ungkapan terima kasih kepada sesama? Ini ada sebuah video yang bisa kalian tonton sebagai bahan cerita untuk kita renungkan. Legenda Malin Kundang. Alkisah di pesisir pantai Maju lagi, bisa kembali dari menonton. bernama Malin Kundang. Sejak suaminya meninggal,
Esra sudah waktunya untuk menggantikan ibunya untuk bekerja. Apa kamu yakin nak untuk pergi merantau? Tentu Bu, doakan Malin agar bisa sukses nantinya. Akan ibu doakan setiap hari. Permisi Bu, apakah Anda ibu dari Malin Kundang? Betul, saya ibu dari Malin Kundang. Malin saat ini menjadi saudagar kaya Bu. Kabarnya esok hari dia bersama dengan saudagar lainnya akan berkunjung ke sini. Malin anakku, terima kasih ya nak. Pagi pun tiba. Ibu Malin segera berlari ke pelabuhan untuk menyambut anaknya. Malin anakku, aku sangat merindukanmu nak. Teriakan sang ibu mampu membuat teman-teman Malin kaget. Mereka pun bertanya keheranan. Hah? Bukannya orang tua Malin kaya raya? Apakah dia benar ibu Malin? Kau siapa? Aku tidak pernah punya ibu dekil dan miskin sepertimu. Tidak disangka, Malin pun tidak mengakui ibunya. Saat ibunya mendekat, Malin segera mendorong ibunya hingga terjatuh. Malin, kenapa kau berubah nak? Ia segera pergi meninggalkan ibunya yang tengah menangis. Ibunya sangat kecewa dengan Malin. Ia segera mengangkat tangannya untuk berdoa. Jika dia memang anakku, tolong berikan keadilanmu. Sesaat setelah berdoa, langit yang tadinya cerah menjadi gelap, bertanda akan terjadinya hujan badai. Kapal yang membawa Malin terombang-ambing oleh hujan badai, hingga membuat Malin terpental jauh ke sebuah pulau. Ibu, maafkan aku Bu. Malin terus menangis dan bersujud meminta maaf kepada ibunya. Namun, permintaan maaf Malin sudah terlambat. Tak lama, seluruh tubuhnya menjadi kaku dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Ibu, tolong Malin Bu. Seluruh tubuh Malin berubah menjadi batu. Itu adalah hukuman yang harus diterimanya karena durhaka kepada orang tua. Baik anak-anak, itu video yang kalian suka. Bagus ke tidak? Bagus. Baik. Ceritanya itu kalian sudah tahu ya? Seorang anak itu dia sebenarnya dari orang tua yang miskin. Bapaknya itu pergi merantau pas tinggal dia masih kecil. Dia hidup dengan siapa? Ibunya. Hanya dengan mamanya saja. Mereka hidup susah, miskin. Karena hidupnya susah, waktu Malin Kundang sudah mulai besar, dia kasihan dengan dia punya mama. Dia bilang, mama lebih baik saya pergi. Pergi kemana? Merantau. Pergi ke tempat yang jauh supaya cari kerja, cari uang. Mamanya sebenarnya tidak mau karena mamanya tinggal sendiri di rumah. Kalau Malin Kundang pergi, tetapi karena mamanya pikir mereka juga hidup susah, dia sudah Malin Kundang pergi merantau supaya mereka bisa hidup lebih baik, lebih kaya. Nah, Malin Kundang itu pergi sampai di sana dia dapat kerja yang bagus. Dia sekarang jadi orang yang kaya, punya kapal yang besar. Tetapi selama di merantau dia tidak pernah kasih surat untuk dia punya mama. Beritahu mama, kirim uang untuk mamanya juga tidak pernah. Satu kali ada orang datang beritahu bilang, Malin Kundang itu mau datang dia punya kapal. Dia bilang, siapa kau ini? Saya kenal. Mamanya bilang, ini saya yang lahir dibesarkan kau. Oh tidak, saya punya mama tidak kotor miskin begini. Iya, ini panjang itu ya. Mamanya menangis tapi dia sambil berdoa. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada siapa? Tuhan Yesus. Kepada Tuhan. Mamanya bilang, kalau Malin Kundang itu saya punya anak, kutuklah dia. Buatlah dia jadi apa? Batu. Kalau dia itu orang punya anak, dia selamat sampai di tempat
baru dia tinggal ya. Dan selesai namanya berdoa, langsung apa terjadi apa? Batu nangis. Ya, Batu nangis. namanya doa harus dia langsung jadi batu. Tidak. Terjadi apa? Hujan. Hujan, badai, langit, awan tiba-tiba gelap. Angin kencang hantam dia punya kapal langsung terbalik, patah, pecah semua. Angin tunggang terlempar sampai di pantai. Dia ingat lagi dia punya mama dia. Dia sudah buat salah kepada Ibunya. maka Malin Kundang dikutuk dan menjadi apa? Batu. Batu itu bentuknya bagaimana? Manusia. Manusia yang sedang berlutut memohon ampun. Itulah cerita. Baik anak-anak, kita ya di rumah, di sekolah ada banyak orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Kita harus jadi orang yang tahu berterima Kasih. tidak boleh seperti Malin Kundang dari anak yang dibawa. Baik, sekarang kita sebagai bentuk terima kasih, syukur kita atas kebaikan orang lain, kita akan menyusun sebuah doa ya. Doa ucapan syukur. Ada 3 hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, rumusan awal atau pembuka doa. Kalau kita berdoa, biasanya kita mulai begini. Ya Allah Bapa di surga. Begitu ya? Kita mulai dengan panggil nama Tuhan. Lalu yang kedua, rumusan isi atau wujud doa. Itu maksudnya kita mau minta apa dari Tuhan, begitu. Dan yang terakhir, rumusan penutup doa. Kalian kerjakan susun doa itu, nanti kumpul Pak Guru akan bernilai ya. Itu hanya sekarang. Baik anak-anak, setelah kita melalui seluruh proses pembelajaran hari ini, ada beberapa hal penting yang harus kita ingat ya. Yang pertama, manusia adalah makhluk sosial. Manusia adalah apa? Makhluk sosial. Makhluk sosial itu artinya manusia tidak bisa hidup tanpa orang tua. Iya, tanpa bantuan orang tua. Manusia itu selalu butuh orang lain. Yang kedua, orang-orang yang baik, orang-orang yang ada di sekitar kita itu membantu kita untuk bisa hidup dan bertumbuh. Dan yang ketiga, Yesus mengasihi semua orang sebagai apa? Saudara. Yang terakhir, kita bersyukur, berterima kasih atas kehadiran semua orang di sekitar kita yang sudah membantu kita. Baik anak-anak, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Sebelum menutup pelajaran hari ini, Pak Guru akan membagikan soal yang bisa kalian kerjakan. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu, apa arti atau pengertian dari manusia sebagai makhluk sosial?
Soal tadi pekerjaan yang Pak Guru kasih tadi, nanti kalian jawab, kumpulkan supaya Pak Guru kasih nilai. Baik anak-anak, mari kita berdiri. Kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Kita nyanyi bersama-sama lagu Dalam Yesus Kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Baik, pelajaran hari ini sampai di sini. Nanti minggu depan baru kita lanjut lagi ya. Sekarang ambil sikap doa, berdiri yang baik, tidak boleh sandar, kaki lurus. Ya, tutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran kami hari ini. Semoga kami menjadi orang yang tahu berkami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Baik, silakan kumpulkan kembali, bereskan barang, lalu pulang ke Rumah masing-masing. Terima kasih untuk semuanya.